Maka sebenarnya ini balut-balut saja. Saya tadinya berpikir begini, Bang. Orang kayak Caimin itu harusnya kan dia konferensi pers. Karena ada soal Gibran ini dipersoalkan rakyat di MK. Maka untuk menghargai Jokowi dan Gibran, saya tidak mau datang di debat Cawapres. Karena dia berdebat dengan satu proses orang yang dalam proses bermasalah. Tidak legitimate ya? Iya. Iya, menarik ini. Satu orang misal dia terbukti mencuri. Dia tidak kamu satu panggung. Terus abang calon kepala daerah suruh debat dengan dia. Masa gila. Iya. Jadi dia selesaikan dulu masalahnya. Jadi menurut saya tidak benar. Dan kelas Menko Polhukam itu seperti Pak Mahfud itu juga turun kelas. Banyak bahasanya menyindir bahwa Gibran itu diragukan karena punya masalah di MK. Tapi mau satu panggung dan dibodoh-bodohi. Dan terlihat jadi orang bodoh. Turun kelas jauh. Kalau saya calon wakil presiden, nggak mau saya. Penjahat dan orang baik berdebat. Kemudian orang tepuk tangan. Penjahatnya bagus. Bagaimana logikanya, Bang? Tapi debat semalam itu kan semacam hafal menghafal, transaksi pemikiran akal pendek. Terus kita disuruh bicara serius, saya nggak mau. Ini manusia-manusia palsu. Ini plastik. Tetapi kalau untuk soal Gibran lebih khusus, ini tidak layak ada di panggung itu. Ini adalah badut politik. Ini adalah sesuatu yang sangat kontroversial yang hari ini belum bisa dikonfirmasi halal atau haram melalui produk MK yang terus diperdebatkan. Kemudian Pak Mahfud bagaimana memainkan dua kepribadian. Di satu sisi Menko Polhukam, di satu sisi menggunakan forum Capres untuk mengeluh soal kebijakan-kebijakan yang salah yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi perbadutan-perbadutan ini harus dihindari oleh Caimin. Bikin surat ke KPU, saya tidak mau datang lagi. Karena kita berkompetisi tidak dalam sandiwara politik. Kita berkompetisi ini dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai. Dimulai dong. Gibran, prosesnya itu bermasalah, mau dipolis di panggung dengan sebaik apapun, dengan pesona apapun, hasilnya tetap buruk. Gibran ini produk barang busuk. Tidak boleh dibicarakan terlalu serius. Bayangkan, Faisal Asgaf itu mengusulkan untuk Caimin dan Profesor Mahfud MD jangan hadir. Karena menghadapi Gibran, yang proses untuk menuju dia menjadi cawapres itu tidak benar anggapannya. Tetapi dia ngomong setelah perdebatan terjadi. Kan tolol. Apakah karena Caimin dan Pak Mahfud ini ditelepon kira-kira sama Pak Jokowi sehingga dia penampilannya seperti itu? Saya lihat nggak sampai ke sana. Oh, enggak. Hanya saja memang lingkungan. Oke. Kalau misalnya abang ini punya modal karakteristik kepemimpinan yang bagus, tapi kalau lingkungannya juga melakukan bisikan-bisikan, kemudian juga akan terpaksa abang menyesuaikan. Yang tadinya nggak pakai bedak, mulai pakai bedak. Yang tadinya nggak bisa pakai jas, bisa belajar pakai jas. Jadi pada akhirnya proses-proses ini, jadi kalau perjalanan ini terus-menerus dibiarkan, maka dia akan mereduksi idealisme. Dia akan mereduksi jati diri yang sebenarnya. Saya mau tanya abang dulu, apakah ada undang-undang yang melarang calon wakil presiden tidak menghadiri debat cawapres? Ada di undang-undang pemilu, wajib kandidat hadir. Ya tapi kalau dia mengkonfirmasi, Ya. itu kan strategi dong. Ya, jadi begini, Bung Faisal. Secara formal ada ya, tapi saya ingin menyatakan begini. Karena saya ini terlahir dari orang yang punya literasi hukum, yang berpandangan hukum itu progresif, tidak linear, tidak deterministik. Sehingga apa, saya berpikiran tidak masalah dia tidak hadir kalau dia punya argumentasi kuat seperti Anda katakan tadi. Oh iya, jadi ini kan soal kemampuan kemudian publik melihat kenapa Caimin menolak datang misal ke cawapres. Tadi kan saya kasih alasan. Kemudian itu kan menimbulkan resonansi, menimbulkan gelombang, menimbulkan spektrum yang luas. Ada apa dia tidak hadir? Terus dia cuma mengatakan bagaimana saya diajak berdebat dengan satu produk istana yang punya masalah di MK, yang masih dipersoalkan oleh rakyat, yang menimbulkan kesenjangan. Kalau saya mengikuti ini secara moral, berarti KPU melegalkan prinsip-prinsip kejahatan dalam berdemokrasi. Oh, itu akan menarik.
Karena tujuan pemilihan presiden itu satu seleksi yang dia harus mempertahankan sikap jujurnya. Saya lihat hari ini sikap tegas, sikap jujur, beradaptasi terhadap panggung-panggung palsu demi melayani putra presiden. Iya kan? Demi semua panggung itu, lampu-lampu, kamera, semua pesona dibuat, yang orang berkesimpulan, oh ternyata ini hanya untuk mempromosi Gibran. Oh ini ternyata latihan 1 tahun Gibran, pada ujungnya dia akan naik di panggung seperti ini. Jadi harus ada daya dobrak. Jadi Anda mau bilang bahwa sebenarnya panggung yang semalam dibuat itu sebenarnya panggung untuk mempromosikan Gibran? Gibran. Saya satu lagi pertanyaan saya, Bang. Oke. Seberapa kuat lingkungan itu mempengaruhi calon pemimpin atau calon pemimpin mempengaruhi lingkungan? Silakan Abang jawab. Ya, jadi begini. Kadang-kadang orang punya karakter ya, punya integritas yang lahir dari individu. Tapi ingat, integritas juga itu ada pengaruh dari lingkungan. Oleh karena itu, ketika seseorang yang tidak punya integritas individu terlalu kuat, maka pengaruh yang paling dominan yang menghadirkan dia adalah pengaruh lingkungan. Iya, nah kita lihat sekarang lingkungan jelang pemilihan pada bulan Februari yang dibilang konsolidasi demokrasi, politik nasional, ini sudah amburadul. Bodoh saja, sangat bodoh calon presiden dan wakil presiden bodoh mengikuti arus rekayasa ini. Mereka harus keluar dari situasi itu. Mereka menggunakan moral mereka, menggunakan akal sehat mereka untuk mengkonsolidasikan rakyat. Jadi disitulah mereka menunjukkan proses lingkungan ini untuk menghadirkan pemimpin yang baik, dia tidak akan larut. Tapi dia mengambil jalan lain yang tidak dilarang oleh aturan, tidak dilarang secara moral, dan pasti rakyat senang. Gebrakan ini belum. Saya berharap Pak Anies itu sudah tidak usah lagi. Kecerdasan dia diuji di debat capres. Seluruh rakyat ini tahu dia pintar. Pak Muhaimin sudah punya pengalaman, prestasi membangun partai, ada di parlemen. Jadi nggak perlu ya? Tidak boleh diuji sama bocah-bocah hasil politik rekayasa di panggung-panggung yang hanya 1 jam 2 jam. Yang kemudian orang tepuk tangan mengatakan Gibran cerdas. Cerdas apa? Cerdas apa orang bisa diakui cerdas 1 jam? Cerdas 2 jam. Yang sudah dilatih. Ini yang menurut saya lingkungan dengan kekotoran-kekotoran politik yang harus dibuang. Jadi tidak membangun satu budaya yang otentik, yang orisinil. Jadi Bung Faisal mau bilang seandainya Caimin melakukan tadi yang Anda katakan itu, Bung Faisal yakin ya, justru saya mau kasih fakta. Ya, Caimin dan Anies ini akan memenangkan Pilpres ya? Iya, Gibran ini produk barang busuk. Tidak boleh dibicarakan terlalu serius. Bermasalah dengan fakta yang tersedia. Gibran itu produk barang busuk. Karena kemarin pas di perdebatan mereka tidak jadi mempermalukan Gibran. Itu masalahnya. Maka si Faisal Assegaf itu mengusulkan untuk tidak boleh tuh hadir. Jangan hadir aja. Mahfud jangan hadir. Caimin jangan hadir. Ini kayak gitu. Jangan hadir. Biarkan aja. Karena menghadapi Gibran yang proses di MK-nya juga nggak jelas, tapi diloloskan oleh KPU. Dia ngomong setelah perdebatan terjadi. Goblok apa tidak? Kenapa dia nggak ngomong sebelum perdebatan itu dilaksanakan? Bayangkan, Faisal Assegaf itu mengusulkan untuk Caimin dan Profesor Mahfud MD jangan hadir. Karena menghadapi Gibran yang proses untuk menuju dia menjadi cawapres itu tidak benar anggapannya. Tetapi dia ngomong setelah perdebatan terjadi. Kan tolol. Kenapa tidak jauh-jauh hari sebelum perdebatan terjadi? Kalau dia kemudian punya ide seperti itu. Ya akhirnya kan kita punya kesimpulan. Kenapa dia ngomong seperti itu sekarang? Karena Gibran hebat di atas panggung. Karena Gibran menguasai panggung. Karena Gibran tidak jadi dipermalukan. Poinnya itu. Bayangkan kalau Gibran itu bisa dipermalukan
oleh jagoan-jagoan mereka, maka dia tidak akan ngomong seperti ini. Tidak akan ngomong, gak usah datang. Panggung itu hanya untuk pesona Gibran. Dan itu kemunafikan yang luar biasa dari Faisal Assegaf itu. Itu saya katakan lagi ya, dia itu pembenci NU luar biasa tuh, Faisal Assegaf. Itu anak busuk, gila, mengatakan busuk, lahir dari proses busuk. Gibran busuk. Kecewa mereka karena tampilan Gibran itu bagus di atas panggung. Ya, itu kecewa berat mereka. Harapan mereka Gibran dipermalukan. Ternyata mereka yang dipermalukan. Jagoannya yang dipermalukan. Kasihan deh lo. Sebesar apapun Anda koar-koar, Faisal Assegaf, rakyat itu menilai. Dan rakyat tahu siapa ente. Dan ente jangan sok jual-jual rakyat. Berapa rakyat yang diwakili oleh ente? Sal, udahlah. Jangan jadi orang munafik. Oke? Paham kan? Ngerti kan? Masuk akal nggak ucapan si Faisal Assegaf? Ngomong jangan hadir di perdebatan setelah perdebatan berlangsung. Kan tolol kalau kita percaya ucapan-ucapan bullshit dia tuh. Udah nggak usah, rakyat tahu Anies cerdas, rakyat tahu Muhammad bangke. Sampah semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.